teman-teman, kita sudah berada di dalam kantor PUPR. Kita akan mewawancarai dengan Bapak Muhammad Wicaksono selaku tim pelaksanaan urusan penyusunan program dan anggaran BPWS Bengawan Solo. Lalu kita akan tunjukkan videonya sebentar lagi setelah kita masuk ke dalam ruangan ya. Dan memulai wawancara kita dengan Bapak Wicaksono. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, kami dari perwakilan Politeknik Agni Surakarta. Kami di sini mendapatkan tugas dari dosen kami untuk melakukan wawancara terkait efisiensi anggaran. Saat ini kami sedang berada di kantor BPWS Bengawan Solo, dan saat ini kami sudah bertemu dengan Bapak Muhammad Wicaksono, selaku Ketua Tim Pelaksanaan Umum urusan penyusunan program dan anggaran BPWS Bengawan Solo. Mohon izin Bapak Wicaksono, apakah bisa kami mulai untuk wawancara terkait efisiensi anggaran? Ya. Untuk pertanyaan pertama. Untuk yang pertanyaan pertama, apa yang sebenarnya dimaksud pemerintah tentang efisiensi anggaran? Efisiensi anggaran ya. Ya. Kalau efisiensi anggaran itu definisi pastinya, kalau menurut saya jadi pengalokasian anggaran ke pos lain supaya bisa lebih tepat guna, ya lebih tepat guna, karena mungkin di pos tersebut anggaran itu sudah tidak begitu menjadi prioritas lagi, akhirnya itu dipindahkan ke tempat lain, kira-kira seperti itu. Nah, kalau dalam hal ini, ya tentu di BPWS Bengawan Solo juga terdampak untuk efisiensi anggaran untuk tahun ini. Gitu. Kira-kira kayak gitu juga. Lalu untuk pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 itu, apakah penghematan ini mengorbankan kualitas layanan publik untuk Enggak ya, enggak. Untuk seperti itu kita juga menyesuaikan. Jadi dalam penganggaran itu ada namanya output ya, atau hasil keluaran. Kita juga menjaga output itu gitu. Tentunya juga dengan menyesuaikan anggaran yang diberikan. Jadi setelah didapatkan anggaran dengan angka tertentu, lalu kemudian itu misalnya kena efisiensi, kita melakukan penyesuaian untuk outputnya gitu. Jadi kita tetap menjaga itu. Kira-kira seperti itu. Pertanyaan. Berikut untuk pertanyaan yang ketiga, apakah pemangkasan akan memicu PHK lokal di lembaga pemerintahan seperti Kementerian PU? PHK lokal. Ya. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi kalau misalnya memang anggaran yang dipangkas itu adalah anggaran untuk pegawai ya. Tentunya pasti itu bisa berdampak ke sana gitu. Namun sampai saat ini ya memang bisa dibilang ada beberapa, tapi tidak banyak. Ada beberapa, kalau dari di BPWS ini memang ada yang terimbas juga. Cuman itu tidak banyak. Kira seperti itu. Berarti kalau di PHK itu nggak ada tapi gajinya dipotong setengah atau gimana, Pak? Maksudnya jadi tidak ada atau dipotong setengah gitu ya? Jadi di PHK atau dipotong sebagian? Oke. Itu kebijakan tiap satker masing-masing ya, karena untuk pengelolaan anggaran ini, jadi di BPWS ini ada terbagi menjadi 6 satuan kerja ya, di mana satuan kerja tersebut yang melakukan aktivitas pengelolaan anggaran. Ya, kalau untuk di bidang itu sifatnya itu adalah untuk mengarahkan atau mendampingi gitu ya. Namun untuk yang pengelolaan anggarannya itu ada di setiap satker masing-masing, di mana kebijakan di setiap satker masing-masing itu juga berbeda-beda juga. Jadi memang ada yang pilihannya memang menyesuaikan anggaran di setiap satker masing-masing. Ada yang memang pilihannya itu memang karena tidak ada anggarannya, jadi akhirnya sudah
di-cut, terus ada juga yang memang dengan nominal yang menyesuaikan gitu ya, supaya bisa tetap berjalan juga gitu organisasinya. Tapi itu kembali ke tiap sektor masing-masing. Gitu. Kira-kira seperti itu juga. Lalu yang selanjutnya itu pertanyaan nomor 4, yang ini bagaimana sih Pak proses seleksi proyek yang lebih diprioritaskan? Contohnya seperti jembatan rusak, jalanan yang rusak, atau tempat pelayanan umum yang kurang memadai seperti itu. Saat adanya efisiensi anggaran, itu kan otomatis anggarannya kan uangnya kan dipangkas. Jadi memperbaiki yang mana dulu. Oke. Kita ada namanya itu daftar prioritas. Jadi ada di setiap tahun. Jadi kita mengusulkan penganggaran itu setiap. Jadi gini ya, ini kira-kira gambarannya gini. Setiap kali pengusulan anggaran untuk tahun ke depan itu kira-kira bulan Oktober ya. Itu tuh jadi kita dari tiap balai itu mengusulkan kegiatan ke pusat, ke Jakarta. Tentunya dari balai itu juga sudah membuat daftar prioritas, daftar usulan mana saja yang kira-kira urgent gitu. Jadi ada daftar misalnya kalau di irigasi itu ada namanya IKSI, indeks kinerja saluran irigasi. Itu kita lihat mana yang parah, yang yang kira-kira harus diusulkan terlebih dahulu, itu kita usulkan. Terus ada juga berdasarkan dari usulan kepala daerah, dari bupati, dari gubernur, atau bahkan dari menteri sendiri, atau bahkan dari presiden gitu. Jadi kami menampung itu gitu, menampung usulan-usulan itu. Kita lihat urgensinya, kita bikin daftar, terus kita usulkan ke Jakarta, lalu Jakarta juga mengusulkan lagi ke Kementerian Keuangan, ke Dirjen Anggaran, dibahas. Setelah itu baru kalau itu disetujui, baru lanjut ke pembahasan dengan DPR RI. Nah itu juga dilakukan screening lagi di situ. Mungkin kalau kalian baru aja kemarin itu ada namanya RDP, rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI, itu ada di YouTube, itu terbuka. Jadi maksudnya itu prosesnya tuh di situ gitu. Ketika itu sampai itu kemarin tuh RDP ngebahas untuk anggaran tahun depan 2020. Nah itu baru setelah dari RDP itu disetujui, diketok anggarannya, itu keluarlah ada kegiatan dan anggaran untuk tahun selanjutnya gitu. Kira-kira seperti itu sih. Itu untuk yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Bapak tentang pemerintah itu kenapa memotong anggaran yang paling besar ke pemerintahan PU, sedangkan yang lain itu cuma beberapa persen, dan yang paling tinggi itu Kementerian PU yang dipotong? Itu menurut pendapat Bapak gimana? Saya nggak tahu ya untuk anggaran kementerian lain itu berapa ya. Tapi yang jelas mungkin karena memang pembangunan infrastruktur itu memang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Gitu. Jadi kalau misalnya memang dibutuhkan alokasi penganggaran ke pos lain, mungkin diambilnya tuh memang supaya kebutuhan, supaya menyeluruh. Jadi diambil dulu yang paling besar dulu, gitu. Jadi supaya menyeluruh aja gitu pemotongannya. Gitu. Jadi ya udah sekalian diambil yang besar dulu, terus baru itu untuk dialokasikan ke pos anggaran yang lain. Gitu. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti, karena kami kalau pertanyaan seperti ini mungkin lebih tepatnya ke ya. Nah, jadi kami kalau di balai itu
sifatnya bukan untuk memutuskan porsi anggaran kita mau dapat berapa, bukan. Jadi kita sifat itu mengusulkan ini loh, kita ada kegiatan di bidang infrastruktur ya, misalnya untuk pembangunan, kalau di SDA itu ada untuk pembangunan irigasi, ada bendungan, ada perbaikan tanggul sungai untuk mencegah banjir gitu. Jadi kita di bagian itunya gitu, di bagian teknisnya, gimana caranya menyelesaikan hal-hal tersebut supaya bisa berdampak langsung ke masyarakat, bisa berguna ke masyarakat. Dan kegiatan itu kan juga butuh anggaran. Kita hitung RAB-nya, kita hitung biaya konstruksinya itu berapa, itulah baru yang kita usulkan. Tapi kalau untuk keputusan untuk dari BPWS Masro dapatnya segini, itu sebenarnya bukan di kita. Gitu. Jadi itu lebih ke itu tadi yang tadi saya jelaskan dari awal, itu proses pengusulan anggaran itu jadi bertahap, ada banyak tahapnya gitu. Ujung-ujungnya memang nanti di DPR RI jadi yang mengesahkan anggaran gitu ya. Itu ya mungkin itu sih jawaban yang bisa saya kasih, karena intinya kita di BPWS bukan untuk yang porsi menentukan kita akan dapat anggaran berapa benar. Gitu. Lalu yang selanjutnya itu di era ancaman konflik global Iran dan juga Israel, apakah terdapat pengaruh pada kebijakan fiskal lewat pajak dan belanja di Indonesia? Apalagi di Indonesia sedang menerapkan efisiensi anggaran. Pajak dan belanja Iran Israel sampai sekarang ini sih belum ya, maksudnya saya belum menemukan impact itu ke konstruksi yang secara langsung ya gitu. Untuk tahun ini terutama, karena itu kembali lagi tuh, kalau yang kayak begitu itu pertanyaannya itu sebenarnya lebih tepat ke bagian Kementerian Keuangan gitu. Jadi itu yang mereka yang menghitung, Kementerian Keuangan dan Bappenas mungkin itu pertanyaan itu. Jadi mereka mungkin juga menghitung pengaruh-pengaruh seperti itu gitu. Jadi pengaruh geopolitik ya, situasi geopolitik dunia itu kayak gimana, kondisinya lagi perang atau enggak, terus hubungan kita dengan negara lain gimana, nanti imbasnya juga nanti akan kayak misalnya yang mungkin perang tarif yang dengan Amerika itu kan juga maksudnya itu udah bukan kewenangannya BPWS gitu ya. Jadi maksudnya mungkin pertanyaan itu lebih tepat ke sana sih sebenarnya. Jadi tapi secara langsung untuk dampak tadi menurut saya itu belum terasa ada dampaknya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak itu kan ini kan Indonesia kan baru efisiensi anggaran, dan tetapi kenapa kok malah utang di Indonesia malah makin meningkat? Utang ya. Iya. Itu balik lagi sih. Kalau menurut saya mungkin utang itu memang diperlukan untuk ya itu membangun aset ya. Jadi memang maksudnya kita hutang itu bukan berarti hal yang buruk memang, tapi di sisi yang lain memang kita untuk berhubungan dengan negara lain itu kan juga macam-macam bentuknya. Jadi mungkin salah satunya itu juga dalam bentuk bantuan fiskal seperti itu, di mana kita juga bisa dapat keuntungan, di mana yang negara lain juga yang lender atau peminjamnya itu juga pastinya juga dapat keuntungan kan dari bunganya segala macam. Tapi itu kan dalam bentuk investasi nanti keluarnya gitu ya. Nah itu kembali lagi tuh, kalau misalnya yang pertanyaan seperti itu mungkin kurang begitu tepat untuk ditanyakan di BPWS, karena memang yang memberikan keputusan hutang atau enggak itu memang bukan domainnya Kementerian PU yang dalam hal ini mengurusi
bagian infrastruktur, kira-kira seperti itu. Jadi itu akan lebih tepat kalau ke Kementerian Keuangan gitu misalnya pertanyaannya seperti itu. Gitu sih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa rencana Kementerian PU untuk memperkuat efisiensi anggaran dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara ke depannya? Rencana Kementerian PU untuk memperkuat efisiensi anggaran dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara ke depannya. memperkuat efisiensi anggaran. Jadi untuk ya ini sekilas tak sampaikan kalau kebijakan belanja untuk tahun 2025-2026 ini kan lebih ke ketahanan pangan. Jadi kebijakannya Pak Presiden Prabowo itu adalah untuk mendukung prioritas pembangunan, di mana jadi ada arahan Presiden terkait APBN ya, itu ada 9 ya. Jadi pertama ketahanan pangan, ketahanan energi, swasembada air, terus percepatan perluasan makan bergizi gratis, ya, perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan, pembangunan desa, pengembangan koperasi dan UMKM, terus pertahanan semesta, dan percepatan investasi dan perdagangan global. Dari 9 itu, domain Kementerian PU itu ada di, terutama untuk di SDA ya, itu ada di ketahanan pangan dan swasembada air. Nah paling yang bisa kita lakukan ya kita tetap stick to the program gitu. Jadi untuk ketahanan pangan dan swasembada air itu bentuknya apa? Ketahanan pangan kita kaitannya itu untuk mendukung kebijakan pengembangan lumbung pangan nasional gitu ya, dan peningkatan produktivitas hasil pertanian. Nah kalau dalam hal ini kalau untuk di Dijen SDA Kementerian PU itu bentuknya itu untuk pembangunan infrastruktur irigasi ya, untuk infrastruktur irigasi. Terus kalau untuk yang swasembada air itu kaitannya itu lebih ke untuk akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat. Nah bentuknya itu apa? Jadi untuk peningkatan dan pengembangan sistem penyediaan air minum itu sebenarnya dua pihak, antara Dijen Sumber Daya Air dan Cipta Karya. Jadi yang sumber daya air itu yang menyediakan airnya untuk air minum, nah Cipta Karya itu bertugas untuk mendistribusikan air yang sudah ada itu ke masyarakat pengguna gitu ya, kira-kira kayak gitu. Jadi paling itu sih. Jadi maksudnya mungkin kita tetap dalam rangka untuk untuk menjaga anggaran efisiensi ini supaya tepat guna ya, tetap pada dua program tadi yang sudah saya jelaskan itu, kira-kira kayak gitu sih. Baiklah, Pak Wicaksono, terima kasih atas waktu, penjelasan dan wawasan yang sangat berharga hari ini. Ya. Kami menghargai transparansi dan komitmen Bapak. Semoga upaya dan langkah-langkah yang dibahas dapat segera membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Sebelum kami akhiri, apakah ada sesuatu yang Bapak ingin sampaikan kepada publik atau teman-teman yang menonton? Ini dari ADMI ya? Iya. Jurusannya apa? Jurusan Teknik Teknik Perancangan Mesin. Oh, tapi belajar untuk penganggaran seperti ini juga. Iya. Ini mata kuliah Mata kuliah PKL. PKL. Hah? Pendidikan Keluarga Negara. Oh, pendidikan keluarga negara. Ini semester berapa sekarang? 4. Oh, 4. Iya. Keluarga negara dapatnya semester 4 ya? Iya. Oh, oke. Oh, gitu. Pendidikan keluarga negara. Ya, pesannya ya selamat belajar. Ya. Ya maksudnya pada akhirnya memang ya dibutuhkan juga hal-hal lain atau ilmu-ilmu lain ya di luar jurusan kalian gitu ya, supaya untuk memperluas, supaya nggak sempit aja pandangannya gitu. Jadi untuk supaya
mengerti bagaimana dunia itu bekerja gitu ya. Jadi apa memang harus terbuka lah untuk hal-hal baru, ilmu baru gitu. Itu aja sih kira-kira. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sukses selalu untuk Bapak dan untuk kantor BPWS Bengawan Solo. Amin. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.